Pada zaman dahulu, di desa Ngasem hidup seorang gadis bernama Endang Sawitri. Penduduk desa tak seorang pun yang tahu kalau Endang Sawitri punya seorang suami. Namun, ia hamil. Tak lama kemudian, ia melahirkan dan sangat mengejutkan penduduk karena yang dilahirkan bukan seorang bayi, melainkan seekor naga. Anehnya, naga itu bisa berbicara seperti halnya manusia. Naga itu diberi nama Baru Klinting. Di usia remaja, Baru Klinting bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah saya ini juga mempunyai seorang ayah? Siapa ayah sebenarnya?" Ayahmu seorang raja yang saat ini sedang bertapa di gua lereng Gunung Telomoyo. Kamu sudah waktunya mencari dan menemui ayahmu. Ibu izinkan kamu ke sana dan bawalah kelintingan ini sebagai bukti peninggalan ayahmu dulu. Dengan senang hati, Baru Klinting berangkat ke pertapaan Ki Hajar Salokantara sang ayahnya. Sampai di pertapaan, Baru Klinting masuk ke gua dengan hormat di depan Ki Hajar dan bertanya, "Apakah benar ini pertapaan Ki Hajar Salokantara?" "Iya, benar. Saya Ki Hajar Halokantara." Dengan sembah sujud di hadapan Ki Hajar, Baru Klinting berkata, "Berarti Ki Hajar adalah orang tuaku yang sudah lama aku cari-cari. Aku anak dari Endang Sawitri dari desa Ngasem. Dan ini kelintingan yang konon kata ibu peninggalan Ki Hajar." "Ya, benar. Dengan bukti kelintingan itu kau memang anakku. Namun aku perlu bukti satu lagi kalau memang kamu anakku. Coba kamu melingkari Gunung Telomoyo ini. Kalau bisa, kamu benar-benar anakku." Ternyata Baru Klinting bisa melingkarinya, dan Ki Hajar mengakui kalau ia benar-benar anaknya. Ki Hajar kemudian memerintahkan Baru Klinting untuk bertapa di dalam hutan lereng gunung. Agar kamu bisa menjadi manusia, bertapalah di dalam hutan lereng Gunung Telomoyo ini. "Baiklah ayah, aku akan melaksanakannya." Namun suatu hari, penduduk desa Patok hendak mengadakan pesta sedekan bumi setelah panen usai. Mereka akan mengadakan pertunjukan berbagai macam tarian. Untuk memeriahkan pesta itu, rakyat beramai-ramai mencari hewan, namun tidak mendapatkan seekor hewan pun. Akhirnya, mereka menemukan seekor naga besar yang sedang bertapa. Mereka langsung memotongnya dan dagingnya dibawa pulang untuk berpesta. Dalam acara pesta itu, datanglah seekor anak jelmaan Baru Klinting ikut dalam keramaian itu dan ingin menikmati hidangan. Dengan sikap acuh dan sinis, mereka mengusir anak itu dari pesta dengan paksa karena dianggap pengemis yang menjijikan dan memalukan. Dengan sakit hati, anak itu pergi meninggalkan pesta. Ia bertemu dengan seorang nenek janda tua yang baik hati. Diajaknya mampir ke rumahnya. Janda tua itu memperlakukan anak itu seperti tamu, dihormati dan disiapkan hidangan. Di rumah janda tua itu, anak itu berpesan kepada nenek dan nenek menuruti saran anak itu. "Nek, kalau terdengar suara gemuruh, nenek harus langsung menyiapkan lesung agar selamat." "Iya, Nak." Sesaat kemudian, anak itu kembali ke pesta mencoba ikut dan meminta hidangan dalam pesta yang diadakan oleh penduduk desa. Namun, lagi-lagi warga tetap tidak menerima anak itu. Bahkan, anak itu ditendang agar pergi dari tempat pesta itu. Dengan kemarahan hati, anak itu mengadakan sayembara. "Baiklah, aku akan pergi. Namun sebelumnya, aku hendak melihat siapa yang bisa mencabut lidi ini." Beberapa penduduk desa dari laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa mencoba. Namun, tak satu pun warga desa yang mampu mencabut lidi itu. Akhirnya, anak jelmaan Baru Klinting itu sendirilah yang mencabutnya. Ternyata lubang tancapan lidi tadi muncul mata air yang deras, semakin membesar dan menggenangi desa itu. Penduduk semua tenggelam, kecuali janda tua yang baik hati yang masih kosong yang dapat selamat. Semua desa menjadi rawa-rawa, karena airnya yang sangat bening, maka disebutlah Rawa Pening. Dan sekarang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.